Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita menerima firman dan menghidupinya sebelum memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, Kamis 29 September 2022. Nats yang menjadi renungan harian pada hari ini didasarkan pada Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Manang ise na mangarupa halak na parir, mangaliay si topa ibana do. Alay manang ise na pasangap ibana, asido rohana midana pogos. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin terkadang ketika seseorang merendahkan orang yang lain, dia tidak berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Sehingga ketika orang menghina atau merendahkan seseorang, dia hanya berpikir, aku sedang merendahkan ini. Sehingga tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan merendahkan orang lain. Tidak ada kaitannya dengan merendahkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam teks ini sangat jelas dikatakan bahwa siapa yang menindas orang yang lemah, dia justru menghina penciptanya. Gambaran yang sederhana seketika seorang anak yang direndahkan, yang dikucilkan atau yang direndahkan ataupun diejek sama orang lain, yang paling terluka adalah orang tua. Karena orang tua merasa ini anak milikku, ini anak yang sempurna. Sehingga setiap orang yang merendahkan anaknya, setiap orang yang menyakiti anaknya, setiap orang yang menindas anaknya, dia akan terluka. Dia adalah yang paling tidak terima akan hal itu. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang yang merendahkan seseorang dianggap sebagai menghina penciptanya. Kenapa? Kenapa ketika saya merendahkan orang yang lemah, justru saya merendahkan Tuhan? Kenapa ketika saya menindas orang yang lemah, saya juga menghina Allah yang adalah pencipta? Maka ini kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih kepada bagaimana Allah yang penuh kasih karunia menciptakan setiap manusia seturut gambar dan rupa Allah. Sehingga dalam pribadi setiap orang yang ada di dunia ini terpancar gambaran dan rupa Allah di dalam dirinya. Sehingga setiap orang, baik dia miskin, bodoh, baik dia tidak berpangkat, baik dia tidak berpendidikan, baik dia tidak memiliki harta, ada wajah Allah di dalam dirinya. Ada wajah Kristus di dalam dirinya.
Sehingga apapun sebenarnya, baik itu hinaan, pujian, pertolongan yang kita lakukan terhadap seseorang lain, semata-mata itu juga tertuju kepada Allah. Ketika kita memuji seseorang, kita juga memuji Allah. Ketika kita menjatuhkan seseorang, kita juga sedang mendukakan Allah, menjatuhkan Allah, bahkan menghina Allah. Tapi ketika kita berbelas kasih seperti yang dikatakan oleh Matius 25. Nasona binahemu tuakang diku namet metan netuaudoi. Sehingga ketika kita melakukan belas kasihan kepada orang-orang kecil, semata-mata kita juga melakukannya kepada Allah. Semata-mata jika kita merendahkan, menindas orang yang lemah, itu sama halnya juga kita sedang merendahkan pencipta Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dikatakan menindas, dikatakan dalam bahasa Batak, mangarupa ini bukan hanya sekedar menindas secara fisik, tetapi ini juga boleh saja mencaci maki, merendahkan, memandang sebelah mata, atau mengucilkan orang lain. Karena sesungguhnya kita diciptakan setara sesamanya. Kita diciptakan sama-sama memiliki gambar dan rupa Allah di tengah-tengah dunia. Tetapi sebaliknya, melalui nats ini kita justru diajak untuk menaruh belas kasihan. Karena ketika kita menaruh belas kasihan, kita sedang memuliakan Dia. Ini jugalah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, saudara yang terkasih. Allah dalam diri Yesus Kristus yang menaruh belas kasihan kepada kita. Kita yang adalah sangat miskin dengan keselamatan. Kita adalah yang sebenarnya sangat kaya akan dengan hukuman. Tetapi Allah menaruh belas kasihannya sehingga Ia turun dan menolong kita. Sehingga Ia juga menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Sehingga dengan itu termuliakanlah Dia, Allah Bapa kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari berpikir dua kali untuk menghina ataupun menindas orang kecil. Tetapi mari memakai segala yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menolong setiap orang-orang yang lemah. Untuk menolong setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Baik membutuhkan waktu kita, membutuhkan pemikiran kita, membutuhkan penghiburan daripada kita, membutuhkan waktu kita, atau bahkan membutuhkan apa yang kita miliki, harta dan lain sebagainya. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami beroleh belas kasihan-Mu sehingga mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kami. Ya Allah, biarlah kami menyadari bahwa kami setiap pribadi sungguh istimewa Tuhan ciptakan. Baik yang lemah, yang kuat, yang kaya, yang miskin, yang memiliki jabatan maupun yang tidak. Kiranya kami boleh saling menyadari bahwa Engkau sangat menghargai kami, bahwa Engkau sangat mencintai kami, sehingga kami juga beroleh keselamatan. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat juga menaruh belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga kami dapat menunjukkan kasih-Mu yang terlebih lagi sudah kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.